Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurdina dengan NIM R1C123016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Lingkungan Pembentukan Batuan Karbonat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebagian besar material batuan karbonat terbentuk secara in situ di tempat dan melalui aktivitas organisme dan presipitasi kimiawi. Berbeda dengan batuan plastik yang mengalami transportasi jauh, karbonat lahir di lingkungan tempatnya ditemukan. Bisa di laut dangkal, bisa di laut dalam dan darat. Pada laut dangkal, pabrik karbonat atau paling produktif. Penetrasi cahaya matahari yang optimal memungkinkan fotosintesis dan pertumbuhan organisme pembangunan karbonat secara masif. Area ini dapat membentang dari beberapa hingga ratusan kilometer. Untuk zona pengendapannya itu bisa ada di supratidal di atas pasang tertinggi, kemudian intertidal antar pasang surut, kemudian subtidal di bawah pasang terendah. Kemudian karbonat platform dan reef. Karbonat platform atau paparan karbonat area laut dangkal luas dengan variasi energi gelombang yang membentuk beragam fasies sedimen. Sedimen dominan yaitu ada mudstone, wetstone hingga greenstone. Ukuran butir bervariasi dari lumpur hingga oid, terbagi dalam zona intertidal, supratidal, dan subtidal. Sedangkan reef atau terumbu yaitu struktur organik yang dibangun oleh kolonial koral, alga, atau bryozoa, tahan terhadap gelombang dan memiliki porositas primer tinggi. Batuan karbonat di laut dalam tidak terbentuk di sana, materialnya jatuh dari permukaan atau longsor dari lereng paparan karbonat. Ini adalah contoh gambarnya. Pelagik atau ujung cangkang dari permukaan. Mekanisme pembentukan terbentuk dari akumulasi cangkang mikroorganisme seperti foraminifera dan Coccolithophores yang mati dan mengendap perlahan di dasar laut. Kemudian redeposited system, arus turbidit dan graded bedding. Mekanisme transportasi sedimen karbon dari paparan dangkal terangkut menuju laut dalam melalui arus turbidit atau aliran gravitasi sedimen. Struktur khasnya itu yaitu graded bedding, perlapisan bersusun dan dari butiran kasar di bawah halus di atas, kemudian menjadi penanda utama endapan turbidit karbonat. Ini adalah contoh gambarnya pada laut dalam, sedimen murni pelagis, kemudian batu lumpur, batu pasir, konglomerat siklus turbidit ini gradasi butir dari kasar ke halus hasilkan perulangan lapisan. Kemudian lingkungan darat, karbonat terestrial. Meskipun jarang dibandingkan laut, karbonat darat terbentuk melalui penguapan atau aktivitas mata air kayak CaCO3. Di sini ada beberapa tempat yaitu di danau, lagustrin, akumulasi cangkang siput air tawar atau presipitasi kimia di danau alkali, kemudian speleotheum endapan di dalam gua, stalaktit dan stalagmit dari presipitasi tetesan air, kemudian travertin dan tufa dari mata air panas, tufa dari air dingin berpori, kemudian kalik atau kalkarit karbonat di zona tanah padat kering. Ini adalah faktor kontrol pembentukan karbonat, yaitu pertama cahaya mengontrol produktivitas organisme di air dangkal, kemudian kedalaman air menentukan tekanan, suhu, dan posisi CCD, kemudian salinitas mempengaruhi tingkat kejenuhan CaO3 dan suplai sedimen plastik. Input plastik tinggi menghambat produksi karbonat. Empat faktor penentu ini merupakan jenis batuan yang terbentuk sangat bergantung pada kombinasi empat faktor utama tersebut. Perubahan salah satu faktor dapat mengubah seluruh karakter endapan. Kemudian signifikansi ekonomi dan kesimpulan. Untuk signifikansi ekonomi tersebut memahami lingkungan pengendapan kemudian signifikansi ekonomi dan kesimpulan. Untuk signifikansi ekonomi,
ini sendiri yaitu memahami lingkungan pengendapan karbonat sangat krusial dalam eksplorasi hidrokarbon. Batuan karbonat bertindak sebagai reservoir minyak dan gas sangat baik berkat porositas dan permeabilitasnya yang tinggi. Sedangkan kesimpulan utamanya itu yaitu ada tiga ranah lingkungan, yaitu laut dangkal, laut dalam, dan darat menghasilkan karakter batuan karbonat yang berbeda. Faktor cahaya, kedalaman, dan salinitas dan suplai plastik menjadi penentu utama jenis endapan yang terbentuk. Sekian paparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.